sebuah prosesnya. Nah, untuk mengetahui proses kehidupan seseorang, tentu kita harus melewati dengan sebaik mungkin dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentunya. Seperti sosok yang satu ini yang luar biasa sekali bisa menjadi contoh tentunya agar kita bisa mendapatkan kesuksesan tersebut dengan segala proses yang dilewati. Baik, selamat malam, selamat datang ya Mas Firman ya. Dimas. Iya. Iya, luar biasa kita bisa kehadiran sosok Iya. Amin, amin. Luar biasa sekali ya, karena di titik sekarang ini karirnya sangat luar biasa melejit sekali. Betul. Amin. Dari berbagai perjalanan yang telah ditempuh, Betul. mungkin detik ini beliau sedang merasakan manisnya hidup. Wah. Amin, Allahumma amin. Mungkin seperti itu ya, bisa dikatakan seperti itu. Apa kabar Mas Firman? Baik ya? Alhamdulillah, sehat, berkah dan dahsyat. Oh, luar biasa. Firman dahsyat gitu. Firman dahsyat. Taruh gembel ke belakang supaya hidupnya dahsyat. Jadi Firman contoh dahsyat. untuk kita generasi muda nih. Boleh. Kalau boleh tahu umurnya sekarang Mas Firman? Sekarang saya 39. 39 ya? Kayak 20-an. Masih kayak 20. Soalnya hidupnya udah enak gitu ya. Amin, amin. Tahun depannya kepala 4. Tua. Udah jiwanya tetap muda. Ya, semangatnya harus tetap muda. Aduh. Semangat tetap muda, karyanya semakin oke, Amin. bisnisnya semakin melejit, luar biasa seorang Firman Wahyudi. Makin Oke. banyak inovasi-inovasi yang terus dilakukan. Insya Allah. Seperti itu. Lahir di Banyuwangi. Banyuwangi. Nah, dulu ke sana. Oh iya, betul ya. Ya, Oh, kamu pernah diajak ke sana? ya, Bacem pernah. Oke, luar biasa sekali berarti ya. Tentunya perjalanannya yang telah Mas Firman tempuh hingga saat ini hampir 40 tahun ya. Benar. Hampir 40 tahun. Hampir. Hampir tua berarti. Tahun depan ini. Kepala 4. Kepala 4. Hampir tua berarti ya. Oke. Hampir matang sudah. Karek ngunduhi. Oke Mas Firman. Perjalanan selama ini Mas Firman mungkin banyak sekali ya yang dihadapi, baik rintangan, halangan hingga sampai detik ini. Lulusan Saya lulusan STM. STM. Ya. STM ya. STM. Yang identik kayak gitu. Sekolah teko mulai. Sekolah Teko Muli ya STM ya. Dan itu beneran Mas Firman ya? Iya, karena kebetulan sekolah saya pinggir jalan raya kalau Banyuwangi. Jadi kalau misalkan tanya temen, ada PR yang belum kamu kerjakan, oh iya, nyegatlin lagi, pulang. Tapi itu semua merupakan bagian dari perjalanan kehidupan Mas Firman ya. Iya. Dulu sempat jadi teknisi radio. Itu gimana Mas ceritanya? Karena saya memang sebenarnya bukannya saya nggak suka kuliah, nggak suka sekolah. Tapi memang saya paling suka itu sekolah dengan yang jurusan yang saya suka. Saya kan jurusan elektronik waktu itu. Setiap semua pelajaran yang itu jurusan, saya pasti masuk dan pasti nilai saya bagus. 9, 10, 9, 10. Oh, luar biasa ya. Tapi Berarti kalau cerdas yang- ya? Ya, amin. Semoga. Untuk loading ternyata sih. Ya, kalau diomong cerdas sih kok nggak yakin. Gue nggak yakin ya. Oke. Tapi kalau yang sifatnya itu pelajaran lain selain pelajaran yang penjurusan, saya banyak miss-nya. Oke. Banyak nggak masuknya karena sebenarnya juga saya banyak gunakan waktunya untuk cari uang. Oke, jadi memang mulai dari kecil udah dididik untuk bisa cari uang sendiri ya? Dididik sih enggak. Sebenarnya ayah dulu kan sudah nggak sekolah. SD kelas 2. Kelas 2? Loro ya. Loro, biasa Jawa ya? Biasa Jawa. Nggak masalah. Bapak SD kelas 2 nggak lanjutin lulus, karena keasikan jual kue keliling. Oke. Sudah merasa dapat uang kok enak, akhirnya nggak mau sekolah. Nggak mau sekolah. Akhirnya bapak ngomong, kamu pokoknya jangan sampai nggak sekolah kayak bapak. Tapi ketika ngaji di TPQ sore hari, saya lihat tabungannya teman-teman kok bisa nabung 100 rupiah. Setiap hari ya? Setiap hari. Oke. Padahal uang saku sekolah itu 100 rupiah. Dan dipakai jajan, waktu itu nasi pecel 50 rupiah. Ya sudah dapat telur dipotong jadi 4 gini kan. Sama es teh, pokoknya sisa 25 rupiah. Saya nabung tiap sore ngaji itu 25 rupiah. Kamu gimana caranya kok bisa nabung 100 rupiah? Wah, aku ikut jualan kue di tempatnya Buddha waktu itu, ya kan? Buddha itu memang bener adanya ya? Memang bener adanya. Oke, semoga beliau sehat selalu ya. Amin. Jual kue keliling kan gitu. Akhirnya saya ngomong ke salah satu teman saya, Udin, sekarang di Samsat Banyuwangi sana. Mas, aku melu. Ya wis, ayo. Ikut jualan kue. Ikut jualan keliling kue, tapi tanpa sepengetahuan orang tua. Pulang habis makan, saya ambil buku, saya keluar. Ngerjain PR, saya berangkat. Belajar ya, padahal jualan kue ya. Jualan kue. Dan pada hari pertama jualan tuh saya nangis
Bombay karena lewat depan penjara LP Banyuwangi itu kan jalannya naik gini. Naik, oke. Ya, pas gantian Nyunggi itu kan pertama kali ya saya nggak pernah. Jadi dari teman saya itu digantiin. Dioper. Begitu dioper ke kepala saya langsung gelundung. Tumpah, gelundung dan itu ada jemblem bulat kan. Udah juga bulat. Udah langsung. Dan saya hanya bisa nangis sambil ngelap gitu masuk kelas 3 SD waktu itu. Waktu kelas 3 SD ya. Tapi setelah itu kami keliling kok ternyata habis, yang tumpah tadi itu habis. Jadi yang beli nggak tahu sebenarnya. Nggak tahu. Seneng kan hati, balik lagi masih bisa nggak ngambil lagi. Waktu ngaji kan jam 3 sore, masih ada waktu, ayo lagi ambil lagi. Jadi setiap hari itu ambil 2 kali. Oke, jadi dari pelajaran situ pengalaman seperti itu dijadikan sampai saat ini ya, karena mungkin ada kesempatan dilanjutkan luar biasa sekali. Saya berhenti itu kelas 6, sudah menjelang ujian, saya akhirnya berhenti. Di samping itu juga waktu saya kelas 6 itu bapak sakit. 1 bulan di rumah sakit, saya harus lebih banyak ya bantuin ibu ke rumah sakit untuk nganter ransum makan karena rumah sakit dulu kan belum kayak sekarang. Masih dikirim. Kebetulan rumah juga deket sama rumah sakit. Saya lebih ke situ, akhirnya saya nggak jual dan fokus sekolah sama ngajak adik karena sudah ada adik waktu itu di rumah. Oke. Gitu. Keganggu nggak sih selama melakukan jualannya dari kelas 3 sampai kelas 6 gitu ya? Tapi karena seneng tadi kali ya? Karena senang hati. Karena bisa menyisihkan untuk tabungannya Rp100 per hari ya? Akhirnya bisa. Akhirnya bisa. Berapa itu tabungannya? Saya lupa kalau jelasnya. Yang jelas dibagikan tuh mau lebaran kan? Dibagikan gitu. Oh, luar biasa. Jadi senang bisa pegang uang banyak, bisa beli celana sendiri itu senang. Kenapa kok tiba-tiba pindah dari Banyuwangi ke Lumajang itu gimana ceritanya? Saya dulu dari Banyuwangi lulus itu kerja di Banyuwangi setahun, terus saya ditawarin di Surabaya. Di Surabaya. Di Surabaya. Itu teknisi juga. Iya, tapi di konsultan broadcast. Saya waktu itu nggak berpikir saya dibayar berapa, bagaimana. Saya bayangkan Surabaya kota besar, saya pasti akan punya banyak teman, punya banyak ilmu di sana. Saya kemanapun nantinya saya bisa perang. Bisa survive ya? Iya, bisa survive. Akhirnya nyampe Surabaya pun ternyata perusahaan itu masih nggak ada kantornya. Nggak ada kantornya. Gitu ya? Baru mau berdiri ketika bareng sama saya. Waktu itu bikin UP, usaha perdana software. Jadi Upcom, usaha perdana software, bergerak di bidang komputerisasi radio. Saat itu radio belum ada yang komputer, berarti nawar-nawarin itu. Keliling berdua sama teman saya, mentor saya, sampai saya anggap sebagai kakak saya juga. Sekarang beliaunya punya radio sendiri di ujung timur Indonesia sana, di Papua. Luar biasa sekali ya. Tapi memang perjalanan itu yang bisa menjadikan Mas Firman bisa survive sampai dengan detik ini. Saat itu nekat. Saat itu nekat. Habis dari Surabaya kemudian langsung? Saya ke Surabaya itu hanya dapat 1 kali ongkos, 1 kali berangkat ke Surabaya. Sama waktu itu sisa 7.500 kalau nggak salah turun. Tahun 2001. Tahun 2001 ya. Pilihannya saya harus di sini berhasil atau saya nggak bisa pulang. Karena sudah nggak ada tiket kan. Jadi akhirnya ya wis, apapun yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Saya jual kartu nama, jual desain kop surat dan segala macam waktu itu. Cari saya percetakan paling sepi. Waktu itu percetakannya masih manual, masih di kimia. Paham. Mas Firman masih usia berapa sudah menggeluti 18. hal itu? Saya lulus itu 19 tahun berarti. 19 tahun berarti 1 tahun lulus langsung itu ya. Langsung banyak sekali pengalaman. Dari Surabaya? Dari Surabaya saya ke Jember. Ke Jember. Kebetulan di sana ada salah satu radio di Jember. 2003 grand opening saya ke sana. Karena di Surabaya situasinya antara yang kebutuhan dan enggak seimbang ya. Saya ke Jember dan kebetulan yang tapi Jember, bisa beli tiket untuk pulang ya. Iya. Dan kebetulan di Jember itu yang nitipin juga temen yang di Surabaya ini tadi. Dia dapat project di situ. Setelah projectnya selesai, sudah kamu tetap di sini aja. Karena dia butuh kamu, butuh bagian produksi waktu itu. Akhirnya saya bantu di Jember. 2005 saya sudah pulang lagi ke Banyuwangi. Di Banyuwangi itu saya merasa saya ini mau kemana ya? Nggak tahu tujuannya. Iya. Teman-teman sudah pada nggak ada, sudah pada di luar kota, kemana yang seangkatan. Saya coba nggak bisa. Akhirnya saya kembali lagi karena saya dari kecil dari sekolah itu suka musik kan gitu. Akhirnya saya kembali lagi ke studio. Ya lumayan bantu-bantu ngeles.
alat musik dan segala macam, bantu ngerawati. Itu di mana? Di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Oke. Supaya saya bisa bertahan hidup dulu. Oke. Sampai akhirnya saya ke Lumajang. Karena ada salah satu klien dulu waktu di Surabaya, itu salah satu radio di Lumajang ini butuh untuk di maintenance. Butuh di akhirnya datang ke sini, setelah datang ngobrol-ngobrol, kok kebetulan saya juga lagi kosong, lagi nganggur. Ya sudah, saya coba ikut di sini aja. Jadi memang perjalanannya itu bukan hanya bukan hanya survive banget, tapi banyak sekali rintangan dan halangan sampai gimana caranya beli tiket untuk pulang hingga terjun di Lumajang ya. Nah, ini bukan tersesat tapi di Lumajang. Bukan tersesat. Bukan, memang kayak sumber kehidupan di Lumajang. Tapi aku penasaran banget kenapa Mas Firman ini terjunnya kok kayak yang di broadcast gitu, kayak yang teknisinya radio lah istilahnya kayak gitu. Sebenarnya kecelakaan juga. Nah, kan ya. Jadi kecelakaan yang bawa berkah. Bagiku hidup ini seperti banyak miracle yang kadangkala kita merasa itu seperti nggak adil, tapi justru hal itu sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita benar-benar selami, oh iya ini ternyata pasti ada hikmahnya. Ternyata hal ini yang saat ini terbaik buat saya loh. Ya kan? Saya dipertemukan dengan teman yang di Surabaya itu, Pak Edi itu yang benar-benar di sana belum ada kantor, sehingga ternyata saya dipersiapkan. Kamu besok juga akan seperti ini, bikin tanpa ada kantor, kamu bikin usaha sendiri dari nol dan jalan. Saya dipertemukan, saya harus keliling dari radio ke radio. Saya pernah ngerjakan di Nganjuk sampai ke Waingapu di NTT. Ya klien daripada perusahaan yang di Surabaya tadi, termasuk di Lumajang. Sehingga saya punya banyak teman, saya punya banyak kerabat dari yang saya belum kenal sebelumnya. Jadi memang dari dulu itu jaringan itu sangat Mas Firman jaga ya. Jadi mulai dari awal kenal sama Pak siapa tadi, Pak Edi, hingga saat ini ternyata dari awal mulanya Pak Edi bisa memberikan kehidupan yang lebih baik dari yang Mas Firman bayangkan ya. Betul. Sampai sekarang pun kami masih baik komunikasi. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Jadi hal-hal yang seperti itu saya lakukan. Pernah menyerah nggak? Kalau mau menyerah pernah. Di saat di Surabaya pada saat itu sudah kami awal-awal bangkrut perusahaan yang di Surabaya itu, bangun tidur sudah. Waktu itu saya perokok berat saat itu ya. Rokok sudah nggak punya. Ke Pak Edi juga sudah nggak punya rokok. Uang di kantong hanya bisa untuk berangkat satu kali angkot dari Dinoyo ke Delta Plaza Surabaya untuk nemuin klien. Ketika itu datang pulang kita sudah pasti jalan kaki. Sudah pada titik itu, wis ayo coba aja lah. Masa sih nggak ada jalan. Kita berangkat, ternyata deal saat itu pekerjaan, tapi di luar radio. Saat itu brandingannya salah satu provider. Apapun kita jalanin, yang penting kita bisa makan. Di saat Pak Edi sudah bisa agak bangkit beli pick up lagi saat itu, karena kita butuh pick up untuk usung umbul-umbul dan segala macam. Hari pertama datang, habis kami pakai kerja, kami parkir. Waktu itu kami kontrak di Pasar Turi ya. Di area situ, paginya sudah nggak bisa di starter. Ternyata delkonya hilang. Padahal baru beli deh ceritanya ya. Ya, baru beli, bisanya cuma bayar DP dari hasil itu tadi. Hari itu berharap bisa dipakai kerja untuk kejar setorannya, sudah bisa ngangsur, ternyata nggak bisa dipakai lagi. Nggak bisa dipakai lagi. Delkonya sudah hilang. Benar-benar kisahnya ini dari yang nol banget gitu ya. Dari nol banget. Sampai akhirnya pada satu titik, yaitu saya dititipin ke Jember bukan karena Pak Edi Di Pak Edi sudah waktu itu sudah bangkrut. Akhirnya kamu ikut di sini dulu aja supaya kamu bisa hidup. Jadi di Jember 2 tahun sampai akhirnya hampir 3 tahun terus kemudian pulang ke Banyuwangi, kemudian dipanggil di Lumajang. Di Lumajang berarti mulai dari itu hingga saat ini. Ya, mulai 2006, insya Allah Agustus saya masuk Lumajang. Agustus masuk Lumajang hingga sampai saat ini ketemu dengan istri. Ketemu dengan istri di kantor itu juga di radio. Itu ceritanya seperti apa? Ini menarik bisa diceritakan. Jadi begini, ketika saya di radio itu, saya kan awalnya cuma sebagai teknisi tuh. Cuman di radio itu banyak hal-hal yang kosong. Ada beberapa
posisi yang kosong. Terus salah satu konsultan di situ yang juga akhirnya menjadi direktur operasionalnya itu kebetulan pernah ngerjakan satu radio yang sama di Banyuwangi sama saya. Oke. Ngobrol-ngobrol, loh Mas, sampean di sini? Iya Pak, di sini. Ya wes kalau gitu kita kerjakan bareng aja. Kita dulu pernah membuat besar satu tempat, kita di sini kita gedein lagi. Oke, kalau gitu oke. Kita mulai petakan akhirnya butuhlah kita rekrutmen marketing, rekrutmen penyiar, termasuk almarhum Baby ya kan. Maulin. Ini juga alumni. Iya. Sudah nggak di situ. Ya? Saat itu akhirnya kita rekrutmen, ya Baby itu yang interview kami, kan gitu. Terus termasuk istri yang interview kami. Sampai akhirnya begitu terekrut. Lah, di sejak itulah mulai awal itu saya penasaran. Temen ini tadi selalu cerita, nanti ada calon marketing Mas Firman, anaknya gini, cerita banyak hal. Yang mana? Tapi sampai 3 bulan itu enggak kunjung datang, yang dijanji tapi enggak kunjung datang. Yang mana sih? Begitu suatu saat datang bawa lamaran kerja itu, ini anaknya datang. Biasa banget gini, apa yang istimewa saat itu gitu. Sorry Mbak ya. Aku baru mau bilang gitu. Ya, biasa banget apa yang istimewa karena saat itu ternyata dia siang-siang gitu kan keringetan semua, pakai lepek semua ya, pakai 3/4. Tapi begitu dia ngobrol terus ngomong, loh, aneh kok smart ya. Kita ngobrol, aneh kok smart ya. Kapan Pak rencana interview? Besok kita bisa, oke. Kita ngobrol-ngobrol setelah interview, oke. Saya bisa coba langsung jadi coba masuk jadi marketing. Lah, hari pertama keluar itu kebetulan di kantor itu motornya nggak bisa starter di starter, harus pakai kaki. Akhirnya sama direktur tadi, Mas Firman, sampean kan hari ini lagi ruang ya? Iya Pak, anterin ya, motornya nggak bisa. Oke, nganterin. Rumahnya di mana waktu itu? Bukan nganterin pulang, nganterin prospek. Oh, nganterin prospek ya. Nganterin pulang. Nganterin prospek. Lah, ketika prospek itu dia jelasin dengan sebisa dia, tapi dengan pede banget ini. Ini waktu itu ngomong adlib, bukan adlib, tapi apa gitu saya lupa ya ngomong. Terus akhirnya tak jelas. Oh gini Pak, maksudnya itu iklan yang dibacakan oleh penyiar melalui penyampaian mulut. Diinjak kaki. Yang marketing itu aku. Jadi gak mau kalah ya ceritanya. Kamu itu teknisi, gak ngerti apa-apa. Wah, pedenya pol lah. Jadi memang pedenya percaya pol, diri yakin, dan deal. Langsung deal ya. Dan deal. Wow, kok keren. Coba lagi deal. Akhirnya dari situ mulai ada kecocokan. Iya, kecocokan. Aneh kok setiap kita bikin program apa kejual, dan secara pribadi kok nyambung, enak, cocok. Ya, cocok akhirnya. Tapi saya nggak pacaran, saya berteman sama dia. Saya tembak ditolak sampai 3 kali. Karena kamu kesahin kali. Jadi nggak pacaran ya memang ya. Nggak pacaran, ditembak 3 kali. Ditolak. Ya sudah. Karena akhirnya, mungkin Anda kurang ganteng mungkin ya. Betul. Kurang ganteng. Terus deal itu karena kita tahu banget ya kalau kita yang pernah di radio itu kayak ngejual suatu program tuh susah banget ya Mas. Ya, betul. Apalagi di pandemi kayak gini. Betul. Dan harga jualnya itu bisa tinggi. Dari yang sebelumnya kita bisa jual cuma 10.000 satu kali tayang, di saat dia pegang bisa 50.000. Wow, satu kali tayang. Rate-nya jauh banget. Wah, ini luar biasa. Akhirnya setelah mulai bisa deket, mulai mau tercium mau menikah itu harus berhenti salah satu. Oh, tercium mau menikah ya. Jadi ya. memang awalnya udah direncanakan ingin menikah atau gimana? Kan nggak ada pacaran. Saya yang ngebet. Oh, ngebet. Saya ngebet kepengen nikahin dia. Saya nggak mau. Tapi orang kantor tahu kalau saya suka. Akhirnya ya kalau memang kamu suka, pilih salah satu. Kamu yang keluar apa dia yang keluar? Oke, memang nggak bisa ya dari itu ya. Iya. Kebijakan perusahaan kayak gitu. Kebijakan perusahaan. Akhirnya keputusannya harga diri pria dong. Jadi waktu itu udah menikah, waktu keluar Mas Firman menikah itu udah keluar atau belum? Setelah keluar duluan sebelum menikah. Jadi Mas Firman keluar, terus kemudian menikah. Istri keluar dulu. Karena memang sudah jadi rumor yang nggak enak kan, dikira sudah mau menikah apa. Akhirnya dia keluar, dia juga kan sekuan ngajar juga, kebetulan di GSD dulunya. Sekuan ngajar di SD SUT saat itu. Ngajar ya sudah, dia ngajar, saya tetap di kantor. Oke. Sampai akhirnya benar-benar kita menikah. Di saat hamil itulah
hamil tua saya baru putusin Untuk resign. karena sebelum memutuskan sesuatu pasti ada suatu hal yang membuat Jadi pertimbangan. mengambil Ya. pertimbangan. Kebetulan posisi saya sebagai teknisi itu membuat saya pagi harus datang lebih awal dibanding teman-teman lainnya. Oke, heeh. 4:30 pemancar harus sudah on. Iya. Ketika malam saya juga harus nutupin pemancar. Jam 12 malam teman-teman setelah siaran saya harus datang lagi, saya harus matiin. Heeh. Kondisi istri hamil tua saya tinggal dengan tempo yang seperti itu. Paling saya kan pulang jam 8 malam, istirahat sebentar, jam 12 balik lagi. Balik kadang kan nggak langsung pulang, masih ada teman-teman penyiar di situ, akhirnya ngobrol besok apa, ngapain, mau event apa dan segala macam. Karena waktu itu sempat ada event organisernya juga kan. Nah, akhirnya antara waktu untuk keluarga ini nggak ada. Sampai suatu hari saya pulang malam, saya nemuin secari surat kertas. Sampai sekarang suratnya saya simpan, tapi saya lupa bawa tadi ya. Saya simpan surat dari istri kepada manajer Radio X di tempat. Nah, bla 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 bla. Yang intinya, please dong komitmenmu, katanya ketika kamu memegang beberapa peranan di situ, kamu mau janjiin kasih lebih ke keluarga. Tapi nyatanya sampai 6 bulan kamu tetap kok kasihnya. Oke. Ya apa komitmennya? Sebentar lagi anak kita lahir. Saya mikir malam itu. Paginya saya tanya, saya kalau harus keluar, saya harus kerja apa? Diem, saya bingung. Tapi akhirnya dia, tapi ini pilihan. Iya. Kamu pilih kantormu, apa pilih kami? Pilihan sangat nggak enak kan? Iya. Ini sebenarnya bukan pilihan bagi saya, pekerjaan yang harus kita lakukan sebagai seorang pria. Keluarga juga harus kita prioritaskan. Tapi karena memang harus memilih, oke, saya tulis surat resign hari ini. Saya maju, saya pilih keluarga. Akhirnya saya bikin surat resign, saya resign. Saya pulang pun masih bingung. Oke. Mau ngapain? Jadi setelah resign, ini masih nggak ada planning ya. Besok aku udah berhenti kerja. Mau apa, ngapain? Masih belum ada pikiran. Padahal di situ kondisi istri lagi hamil tua. Hamil tua, jelang Lebaran. Bayangan saya ketika resign kan nanti aku dapat 1 kali THR atau 1 kali gaji, sehingga 1 kali gaji pesangon plus THR masih bisa ada 2 bulan lah bisa hidup. Ternyata nggak dapat apa-apa. Oke, kalau memang gitu thank you. Oke, thank you. Karena resign. Ya. Iya, Dapat pesangon juga. Karena resign. Gak ada pesangon juga. Akhirnya dari situ oke, tak coba. Ya sekali lagi istri lagi yang mengingatkan akhirnya. Kamu kan seorang teknisi. Iya. Kamu kan punya keahlian untuk nyervis. Kenapa enggak kamu coba aja jual jasa itu, kamu nyervis. Nyervis apa waktu dulu? Waktu itu semuanya. Semuanya ya? Semuanya. Ada TV, saya terima TV. Ya, alat elektronik. Ada TV, saya terima TV. Ada orang benerin kulkas, saya terima benerin kulkas. Pikir saya pendek saat itu. Ketika saya nggak bisa, kan masih banyak tukang kulkas lainnya yang saya bisa bawa ke situ. Oke. Oke, kalau memang itu ya, oke, aku jalanin. Tapi paling banyak yang saya ambil itu servisan komputer saat itu. Karena kebetulan masih jarang di Lumajang. Terus penggunanya banyak. Dari perjalanan situ Mas Firman ini door to door ya berarti door to door. Terus kemudian sampai bisa membuka La Persada Group itu gimana ceritanya, Mas? Ya, jadi sebenarnya banyak hal yang berkaitan dengan keajaiban tadi sih, Mas ya. Dari awal itu sebenarnya, makanya di gambar profil saya yang di FB yang mau menjadi orang yang sukses, dengarkan istrimu. To be successful people, hear your wife. Kan gitu Pak, tulisan di situ. Itu waktu saya di Singapura ikut salah satu seminarnya dari grupnya ini sebenarnya Rich Dad Poor Dad dari Robert Kiyosaki. Salah satu tim trainernya itu ada menuliskan itu di luar. Akhirnya saya foto di situ. Iya, kalau saya ingat kembali flashback ke belakang, semua yang dikatakan istri dan aku jalanin itu berdampak positif sama rezeki kita. Luar biasa sekali. Jadi nggak ada yang kebetulan ya di hidupnya Mas Firman ya saat itu ya? Ya, sepertinya semua sudah
by design dari Yamaha. Puasa ya, luar biasa sekali. Oke, nama lab Persada ini dari mana sih Mas? LAB itu lancar, aman, barokah. Luar biasa. Tak kirain dulu lab Persada itu ya memang lab gitu ya. Ya. Kirain ya. Kalau Persada itu kan Sansekerta ya, Tanah Air, Istana Raja. Jadi kami mengharapkan lab Persada itu sebuah perusahaan yang lancar, aman, dan membawa keberkahan buat semua di Nusantara ini. Oke, hingga sampai udah banyak banget loh. banyak banget karyawannya cabang sekarang. juga udah di mana-mana gitu ya. Alhamdulillah OTW 9 insya Allah dalam bulan Oktober ini kita yang ke-9, cuman bidangnya agak melenceng sedikit. Kami di peralatan rumah tangga yang Mixer, elektronik ya. Oke, aku air fryer, juga akhir-akhir ini ngikutin sih di story-storynya di Instagram, di Facebooknya, itu juga di status juga ya. WhatsApp juga, itu banyak sekali menjual produk-produk rumah tangga sekarang. Betul. Sebelum memutuskan untuk menjual komputer, itu dulu modalnya dari mana? Kami dari nol memang. Berawal dari nyari bisa dikeliling. Karena semakin banyak yang percaya, saat itu orang lagi butuh ngerakit kan PC untuk anaknya sekolah di 2007 awalnya itu sebenarnya 2007, cuman pakai nama Lab Persada 2008, makanya yang kami ulang tahunkan yang 2008. 2007 mulai banyak teman itu datang terus minta minta dirakitkan. Tak hitung kok sebulan lumayan ya, ada 7-8 orang. Ini aku maglun ke toko-toko sekitar, aku bisa ya kadang ada yang ngasih untung, ada yang enggak, aku cuma dikasih uang ongkos perakitan 50-75. Tapi dari sesuatu itu yang kita syukuri, kita kumpulin, kita manage dengan baik, ternyata bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, yang besar. Akhirnya di saat mulai seperti itu, coba yuk kita jualan. Itu jualan komputer waktu dulu ya? Iya, komputer. Jualan komputer. Oke. Itu ngerakit sendiri atau gimana? Ngerakit sendiri. Masih ngerakit sendiri. Etalase saat itu saya ingat betul, saya ke rumahnya Bang Jamal, Pak Jamal Al-Katiri. Itu makanya saya ke beliau, saya membiasakan, saya anggap abah saya. Karena di saat dia punya etalase yang nggak kepake gitu kan, bah ini tak beli. Ya wis sekian. Oke, saya nggak nawar. Tapi saya nawar bayarnya. Saya punya uang 100.000 saat itu. Tak bayar, tak cicil. Saya juga pinjam mobil beliau, pickup untuk ngangkut sampai ke rumah. Rumahnya waktu itu di Grati di itu Cokro Sujono. Oh, masih Cokro Sujono. Waktu itu ngontrak di Cokro Sujono. Oke. Kami ngontrak di situ, di yang sekarang jadi service center. Alhamdulillah akhirnya bisa kebeli. Kontrak di situ. Ya pakai etalase itu. Isinya bekasnya ngerakit tadi kan banyak kardusnya tuh. Ini yang kita display. Jadi cuma display kardusnya aja. Display itu aja. Dan banyak hinaan-hinaan dari calon customer yang itu justru jadi motivasi positif bagi kami. Karena bagi kami prinsipnya balas dendam terbaik adalah prestasi. Oke. Kita percuma kita mau balas seperti apa, nggak ada sudah. Prestasi, tunjukkan prestasi. Jadi waktu saya ke salah satu sekolah, itu kan motor saya parkir, motor itu pun motor pinjem karena motor saya sendiri dijabel. Nggak kuat bayar mas. Jadi sempat dijabel bank juga ya? Sudah pernah diambil leasing dulu. Oke. Aku pernah dengar juga istrinya Mas Firman juga ikut jualan. Iya. Dan tuh panas-panasnya sampai rambutnya tuh lepek gitu. Iya. Jadi memang setelah melahirkan anak usia 6 bulan kalau nggak salah waktu itu, dia luka operasinya sudah bisa pulih total gitu, dia keluar. Waktu kami kredit lagi kan, satunya dijabel, kredit lagi baru dipakai istri. Yang saya sewa gaden punya temen, kebetulan temen itu PNS, dia dapat motor dinas kan, plat merah, yang plat hitam nganggur di rumahnya. Timbang nganggur, aku ono rezeki ya, tak sewoi, tak pinjemi. Cara gitu ya. Iya. Jadi memang benar-benar peluangnya itu sacet duit dulu loh. Iya. Jadi istri keluar, saya keluar. Istri kebetulan keluarnya kemana, ke klien waktu dia di radio tadi. Ke orang DPR kan dan segala macam. Saya ke sekolah-sekolah, keliling ke semua sekolah. Pada suatu saat ada sekolah yang tanya, Mas, mobilnya parkir nang di? Saya bawa motor pak, itu di situ. Wah gak bonapit blas. Toko komputer lainnya tuh kesini bawa mobil. Sampean kok sepedaan, kadek welek pisan parkir nang kono. Oh injih Pak, saya adanya ini, mohon maaf. Tapi saya bawa program ini.
Tapi regomu kok apik ya. Nggih monggo, silakan ke toko nanti kalau memang anu dan segala macam. Akhirnya bilangnya ke toko. Oke ya. Ke toko. Iki duduk toko, Mas. Iki rumah komputer jendela sing sampean buka. Jadi jendelanya yang kita buka memang. Ketika pagi, malam pun kita tutup. Sampai Pak RT itu sebelah kan Pak RT, waduh pengadilannya kate sidang rek. Kalau sudah pagi saya tutup itu pengadilannya kate sidang karena kan patok-patok terus malam itu juga patok-patok. Akhirnya dari situ, oke, hari ini aku kamu hina. Tapi suatu saat akan tahu apa yang bisa kami perbuat untuk Lumajang. Saya waktu itu dendam positif saya itu. Sampai akhirnya nabung punya uang. Kami pikir saat itu karena memang nggak punya, dari orang nggak punya uang ya, punya uang 20 juta itu gede wis. Iya, Beli mobil biar gak dihina. Beli mobil bekas. Ya ke Pak Edi tadi lagi, Mas Edi di Surabaya carikan mobil second kira-kira apa yang 20 juta dapat. Gak usah 20 setengah dapat mobil Honda Accord tahun 76. Oke. 78 sorry. 78. Accord tahun 78. Pakai 1 bulan, makainya sekali, dorongnya berkali-kali. Jadi kayak langsung nikam ya. Oke. Setiap kali habis prospek kemana, nunggu orang yang sudah masuk dulu. Ya Pak, silakan. Loh Mas, iya monggo silakan masuk dulu. Kita dorong nggak? Takut banget ketahuan. Iya, ketahuan mobilnya mogok ya. Oke. Terus akhirnya, wah menyiksa ini. Kenal beberapa teman makelaran di Lumajang kan. Terus ngomong, mobilnya sampean itu nggak bisa dirawat seperti apapun, nggak bisa. Punya uang nggak, tukar tambah aja. Kira-kira berapa? Terus diajak lihat, akhirnya waktu ada pameran mobil di Probolinggo. Lihat naik ke Wonder tahun 85 Civic. Agak lumayan lah. Oke wis, bisa jalan. Akhirnya kemana-mana sudah pakai itu lumayan, nggak macet mbak mobil. Walaupun parkirnya tetap jauh, saya jelek. Tapi kan setidaknya kalau ditanya mobilnya mana, parkir di sana gitu kan. Ya. Suatu saat almarhum ayah saya datang ke sini, tak ajak keliling naik mobil saya, pas kok nyampe Tempe itu hujan deras. Banjir kan jalan raya. Iya. Mobil air itu masuk dari bawah baknya gitu. Mobil ini memang kolam tak? Ya ampun. Akhirnya masuk. Iya. Udah punya mobil banget. Masuk ke atas. Oh, ternyata saya nggak ngerti mobil. Ternyata bawah itu kropos, ditutup karpet bagus, baru jadi akhirnya nggak kelihatan. Begitu musim hujan, banjir di dalam. Wah ini dilepasin ikan sudah hidup. Akhirnya kita cari tambahan lagi, kita oper ke Timor saat itu. Tapi belum musim ini ya, masih murah. Masih murah ya, oke. Di situ ya itulah yang mulai lumayan. Sampai akhirnya menjelang ayah nggak ada itu, waktu proses bangun yang gratis, bapak megang meteran ngambil ngukur garasi. Kayaknya mobilmu nggak cukup. Iya. Kamu cari mobil yang kecil saja yang cukup ukuran ini. Ini kepanjangan. Nanti terus lek duit Pak, iya Kak, nanti kamu dapat rezeki kok. Terus seminggu setelah itu bapak saya nggak ada. Meninggalnya kan di Lumajang gini. Nggak ada. Akhirnya saya setelah kejadian saya ngomong ke istri, senane bapak golek mobil cilik. Iya. Akhirnya mulai itulah yang akhirnya kami ganti Yaris kecil itu. Tapi saat itu juga sebenarnya emosi ya. Kami saat itu nggak ngerti ini, hanya ngerti gengsi, hanya kemakan ketika diolokin gini panas, gengsi, apapun berupaya untuk dapat. Walaupun saat itu utang nggak karu-karuan akhirnya kan. Iya. Utang mobil, tapi dari situlah kami banyak belajar bahwa kalau sebisa mungkin kalau bisa nabung dulu ya nabung dulu, baru nanti bisa beli sehingga lebih ayem dari sisi hati. Tapi atau kalaupun harus kredit, jangan dibayar dengan hasil kerja kita, tapi bayarlah dengan hasil sampingan kita. Sehingga dapur nggak keganggu. Iya, sampai waktu saat dulu Mas Firman membeli mobil saya. Ini mobilnya Mas Dimas tuh habis nggak punya mobil itu. Tapi kan ada Yaris dulu waktu itu. Ada Yaris. Terus tukar sama mobil itu kan sama aku dulu. Ya, sama yang kecil. Visto. Ya. Dan Vistonya itu nunggu di bengkel. Setirnya nggak ada itunya. Tintin. Nggak ada.
mobil saya nggak bisa jalan karena kesalahan sopir waktu itu di tol. Dia buka habis buka sebelum berangkat, habis buka air itu nggak ditutup rapat. Akhirnya waktu di tol airnya habis, mesinnya sempat rusak, makanya di bengkel itu turun mesin total kan. Terus ganti sembarang barang guys. Terus ketemu Mas Dimas itu awalnya dulu pengen, Mas ada mobil nggak gini kan? Lah kok ternyata Mas mobilku aja beliin tak itu kan? Karena itu sudah butuh banget karena waktu dulu itu memang baru pertama kali ya. Aku kenal sama Mas Firman waktu beli mobilku, terus dari situ kita akrab. Itu baru pertama kali aku ketemu Mas Firman. Mas Firman beli mobilku. Tapi merupakan perjalanan panjang yang telah dilewati hingga saat ini, beberapa cabang yang telah dibuka oleh Mas Firman. Dan mungkin harapan ke depan apa Mas yang ingin Mas Firman capai? Kalau ke depan masih panjang ya, masih banyak banget ya. Karena bagi kami kesuksesan itu bukan titik akhir, tapi adalah proses pencapaian dari setiap apa yang kita impikan. Dan setiap kali proses ini kita bisa melaluinya dengan rasa nikmat, dengan rasa syukur. Sabar, itu nggak ada nggak ada something yang stres atau enggak kok. Karena apapun, sekarang lagi dapat cobaan ini nih. Prosesku lagi ini yang terpenting dari Mas Firman itu keberanian untuk memulai ya. Berani untuk memulai. Karena begini, sebenarnya kalau sukses itu nggak pernah sama dengan masa lalu, ya kan? Hari ini nggak pernah sama dengan masa lalu. Siapapun kamu bisa kok sukses, apapun latar belakangnya. Nggak peduli kamu keturunan Jawa, Madura, Cina, Arab, kaya miskin bisa sukses ya. Pendidikan tinggi, nggak tinggi, doyan sekolah, nggak doyan sekolah, semua bisa. Sebetulnya kita sama-sama lulusan yang nggak pernah lulus sekolah. Saya beberapa kali kuliah ya sama, nggak pernah lulus isinya. Kalau saya orangnya suka ilmu jalanan memang, makanya bukan berarti saya nggak sekolah saat ini, saya nggak ngejar gelar pun terus saya berhenti belajar, enggak. Tetap terus saya belajar, setiap bulan tetap kami alokasikan untuk beli buku. Setiap tahun kami ada alokasi untuk ikut seminar, dan seminar mahal-mahal yang harus kami ikuti. Sampai ke luar negeri pun kami berangkat. Karena apa? Apa yang kita tanam di otak ini itu akan kembali ke kita, akan lebih banyak. Karena kan yang kita lakukan sebenarnya output dari apa yang kita dapatkan ya. Kita setiap hari lihat yang drama-drama ya, denger yang drama-drama, ya hidup kita akan kayak drama, akan penuh dengan drama. Suka nggak suka, itulah yang terjadi. Kenapa? Ketika kita terus itu diulang-ulang, pikiran bawah kita ngerekam. Dan setiap apapun kita menyikapinya seperti itu. Jadi seperti drama ya, kebanyakan drama ya. Jadi mungkin sebelum berbagai macam kesuksesan yang telah Mas Firman dapatkan, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk sekarang milenial di sini sekitar kita kan banyak. Mungkin ada pesan-pesan untuk mereka yang ingin Mas Firman sampaikan supaya mereka itu tidak malas untuk memulai. Sebetulnya dari semua percakapan yang kita bicarakan tadi itu intinya bagaimana cara kita memulai. Bagaimana cara kita memulai. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Yang penting gini, kadang-kala kita seringkali minder. Ketika ngomong, ayo, kamu kok belum sukses? Aku masih terlalu muda kok, aku masih 18 tahun, 17 tahun, ngapain juga aku ngoyok-ngoyok. Dan setan itu kan banyak kita dengar ketika misalkan kita kerja keras. Tapi setannya dengernya gini ke saya. Setan itu ada dua, Mas Dimas. Setan yang memang setan, itu gampang kita doain hilangan. Nah, setan sing doyan sambel ini masih susah. Teman kita yang kadang-kadang ketika kita kerja keras, lah aku sih kok teman-teman kerja kok suge dewi. Kamu masih muda, masih panjang umur, ngapain kamu kerja keras sekarang? Aja, dolin aja sih, nyangkruk sih. Itu yang seringkali kita tergoda. Seperti itu. Saran untuk yang muda-muda kaum milenial sekarang, lah, boleh kamu bermain, jangan sampai kehilangan masa mudamu. Tapi please, waktu itu 24 jam loh. Masa 24 jam itu buat main semua. Ya kan, buat nongkrong semua. Silakan kamu sisakan waktu nongkrong. Misalkan dalam 1 minggu, kalau
bikin target diri, misalkan aku harus lakukan ini, misalkan ketika hal yang saya lakukan ini, misalkan simpelnya olahraga, ketika saya mampu melakukan olahraga setiap hari selama 1 minggu, saya kasih bonus diri saya akan nonton misalkan, atau saya akan main sama temen, saya akan nongkrong 1 jam 2 jam, silakan. Tapi kalau sepanjang hari nongkrong jangan, karena kalau kita ngomong masih muda, banyak kok anak yang usia muda sudah sukses. Banyak banget. Iya, ada lagi yang ngomong aku udah terlalu tua kok, saya udah 50-an, ngapain ngoyo-ngoyo sebentar lagi juga sudah mati. Kalau kita tahu KFC, ya kan, umur 62 tahun, baru menemukan. McD 52 tahun baru suksesnya mereka. Zara butik, Zara pakaian, itu usia 30 menemukan Zara, kan gitu. Jadi banyak usia nggak jadi ini. Kalau kita ngomong pendidikanku rendah kok, banyak kok Bu Susi SMP punya pesawat banyak, mempekerjakan pilot-pilot yang pendidikannya tinggi ya, berbakan ya kan. Yang pendidikannya tinggi juga banyak yang nggak jadi apa-apa, gitu. Banyak juga yang nggak jadi apa-apa. Jadi sebenarnya apapun itu tergantung bagaimana kita menyikapi dan berani kita memulai. Kita punya target dulu. Hidup saya ini harus seperti ini. Kadang-kala kita seringkali hidup itu mengalir bagaikan air. Saya kurang setuju. Karena apa? Anggap Mas Dimas hari ini order ojek online, ya kan? Atau Mas Dimas tiba-tiba datang ke ojek pangkalan, terus tiba-tiba naik, Pak, terno aku, antrin. Kemana Mas? Terserah. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Kan kemungkinannya 2. Kalau orangnya mata duitan, bawa uang berapa Mas? 100.000. Kantongin, diateri pulang, dibuang ke kuburan. Atau langsung ditendang aja, itu orang beres kok kan. Ya sama, kita ketika hidup tanpa tujuan ya seperti itu. Kita akan bingung mau kemana sih, karena kita nggak tahu petanya, kita nggak akan pernah sampai. Tapi kalau kita misalkan, tujuanku ke alun-alun, jelas, entah kita mau lewat langsung atau kita muter dulu atau kemana, ini kan cuma nunggu proses waktu aja, tapi kan sampai ke alun-alun. Analogi hidup seperti itu sebenarnya. Jadi punya tujuan yang jelas dulu. Jadi punya goals dulu ya? Iya, punya goal dulu. Terus cari kira-kira ketika saya punya goal ini, senangnya apa sih ketika goal ini tercapai? Bahagianya apa? Harus bisa menggambarkan dengan jelas. Terus sakitnya apa ketika goal ini nggak tercapai? Jadi punya semangat. Punya semangat. Ya. Seperti itu ya. Di saat itu yang kami bayangkan adalah ketika kami bisa capai goal kami, saya bisa sekolahkan anak saya kemanapun saya mau, ya kan, dengan biaya berapapun sekolahnya saya bisa kemanapun pergi, jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan kemanapun bebas. Itu yang painnya apa, rasa sakitnya apa ketika itu nggak tercapai. Oh iya, saya nggak akan bisa nyekolahin anak saya sesuai yang saya inginkan. Betul. Dan itu kepedihannya saya rasakan betul, saya bayangkan betul, sehingga menjadi sebuah power. Ketika kita males, kita ingat lagi itu, iya, aku pengen nyekolahin anakku ke sana kok, ya kan, biayanya sekian di tahun ini, apalagi besok ketika dia sudah saatnya kan gitu. Go, saya harus kerja lagi, saya harus bangkit lagi. Jadi punya kemauan, punya tujuan yang jelas, tahu pin sama bahagianya apa ketika itu tercapai atau tidak tercapai. Terus kita harus benar-benar komitmen itu, suka nggak suka ya dijalani, harus dijalani, enak nggak enak, suka duka ya jalani, karena kita sudah komitmen mau ke situ, untuk mencapai ke situ, itu harus benar-benar dilakukan. Terus boleh kamu kalah cerdas, kalah pinter, tapi jangan sampai kalah tekun. Iya, itu yang utama sebetulnya. Orang cerdas nggak tekun percuma. Orang goblok pun ketika sekolah misalkan nilainya jelek pun, tapi dia tekun, ini akan bisa mendahului yang cerdas. Jadi semua itu perjalanan itu dirangkum jadi satu ya. Yang penting dalam hidup kita bagaimana untuk bisa memulai, bagaimana untuk tekun menjalaninya, dan yang terpenting adalah kita punya tujuan dari hidup kita sendiri. Seperti itu. Baik Mas Firman, terima kasih banyak malam hari ini sudah hadir. Semoga
dari apa yang telah diceritakan Mas Firman bisa memberikan sedikit motivasi untuk kita untuk bisa bangkit. Dan tentunya di malam hari ini kita juga mendoakan Mas Firman semoga ke depan usahanya semakin lancar. Amin. Oke, semakin bisa memberikan manfaat untuk Lumajang tentunya. Karena itu merupakan salah satu cita-cita dari Mas Firman selama ini. Begitu juga Mas Dimas, Mbak Ace, Iya. dan teman-teman kru dari Sam Podcast juga ya, bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Amin, amin, ya Dikuatkan, dilancarkan dalam menjalani apapun yang mau dikejar. Tentunya. Yang penting selalu sehat, Iya. tetap berbahagia, dan diberkahi dunia akhirat. Amin amin ya Allah. Baik, terima kasih Mas Firman atas Ya, waktunya malam hari terima kasih. ini. Baik, tanpa terasa kini waktunya kita sudah harus berakhir. Kita akan berjumpa kembali di episode-episode berikutnya. Saya Acung Prawestri. Saya Dimas Saputra tentunya. Kita pamit undur diri. See you, bye-bye.